Kayak kakak-kakak di sini sehat semuanya? Sehat. Puji Tuhan semuanya sehat. Kalau semuanya sehat, kita akan bersemangat untuk memuji Tuhan. Kita akan menyapa Tuhan. Sekarang kita akan menyanyi Selamat Pagi Tuhan. Semuanya bangkit berdiri ya. Kita nyanyi dengan semangat. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Kita nyanyi sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Cinta Tuhan setiap hari kepada kita semakin bertambah. Penyertaan Tuhan juga terus kepada kita. Kita terus diberkati. Puji Tuhan, kita terus diberikan kesehatan. Untuk itu, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Nah, untuk doa pembuka pada hari Minggu ini, kita akan dipimpin oleh Karen. Nah, silakan Karen. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kita mau ibadah di rumah masing-masing. Berkatilah teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Karen sudah bawa kita dalam doa. Nah, sekarang kita mau menyanyi lagi karena kita punya Allah yang hebat, Allah yang besar, Allah yang maha kuasa. Kita akan menyanyi lagi Allahku besar. Semua bangkit berdiri lagi ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, kita nyanyi sekali lagi, semangat ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya.
sudah menyanyi, kita sudah berdoa. Sekarang kita mau ngapain lagi ya? Kita dengar firman dong Kak. Biar kita bercerita ya. Terus jangan nyanyi terus. Oh betul, kita sekarang akan mendengarkan cerita. Ya sekarang semuanya sudah siap dengan Alkitabnya, dengan buku catatannya, sudah dipersiapkan. Nah sekarang duduk yang rapi, karena ada kakak yang akan bercerita. Kakak siapa yang bercerita minggu ini ya? Siapa ayo yang bercerita ayo? Ada yang tahu? Kak Odil tahu nggak siapa yang cerita? Kalau nggak salah sih Kak Dona kayaknya Kak Dini. Kak Dona ya. Coba kita cek dulu ya. Bener Kak Dona bukan ya? Kita panggil yuk. Kak Dona. Kak Dona. Kak Dona. Semua pada manggil nggak sih? Ayo kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kak Dona. Halo Kak Priska, Kak Dini, Kak Otnil, halo juga adik-adik yang di rumah. Ya hari ini Kak Dona yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan berdoa ya. Nah, pada kesempatan kali ini ada teman kita juga yang akan pimpin doa. Seperti minggu kemarin. Kira-kira yang minggu ini siapa ya? Ya, pada minggu ini yang akan pimpin doa yaitu teman kita dari kelas balita, Pevita yang akan pimpin doa. Yuk, mari kita sama-sama mempersiapkan diri, kita lipat tangan, kita tutup mata, Pevita yang akan pimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Berkatmu hari ini. untuk berkat-Mu hari ini. Sebentar lagi Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Berkatilah semoga semoga firman-Mu firman-Mu dapat menjadi teladan bagi kehidupan kami. bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. 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 Terima kasih Pevita sudah pimpin doa untuk kita masuk ke dalam cerita firman Tuhan. Yuk adik-adik semua, kita sekarang buka Alkitabnya. Kita mau membaca firman Tuhan dari Alkitab di kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 1 sampai 12. Yang sudah bisa baca, kita akan baca bersama-sama. Yang belum, dibantu sama papa mamanya ya di rumah. Nah, sekarang kita akan membacanya juga dibantu oleh teman kita seperti minggu lalu juga nih. Kali ini yang akan membaca Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 20 ayat 1 sampai 12 yaitu Rebeka. Silakan Rebeka. Teman-teman, mari kita buka Alkitab kita. Kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 1 sampai 12. Perikop ini berjudul dari Makedonia ke Troas. Beginilah firman Tuhan. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ia disertai oleh Sopater anak Pirus dari
Berea, dan Aristarkus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Berde, dan Timotius dan dua orang dari Asia, yaitu Tikhikus dan Trofimus. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Tetapi sesudah hari raya roti tidak berbagi, kami berlayar dari Filipi. Dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Etrus duduk di jendela karena Paulus amat lama berbicara. Orang muda itu tidak dapat menahan kentutnya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecahkan roti itu, lalu habis makan masih lama lagi. Ia berbicara sampai fajar menyingsing, kemudian ia berkata, sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa terhibur. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Rebecca sudah membantu membaca firman Tuhan. Nah, sekarang sesuai dengan yang kita sudah baca tadi nih, firman Tuhannya kali ini tentang Bapak Paulus. Apa ya yang kira-kira Bapak Paulus sedang lakukan? Bapak Paulus ternyata dia sedang berkeliling ke banyak tempat. Bapak Paulus berkeliling ke banyak tempat ngapain? Bapak Paulus menceritakan tentang firman Tuhan, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang banyak sekali. Dia berkeliling dari satu kota ke tempat lain, semuanya untuk menceritakan firman Tuhan sehingga banyak orang yang semakin percaya kepada Tuhan. Nah, dalam perjalanannya ini ternyata sama Tuhan nggak membiarkan Bapak Paulus sendiri. Tuhan menolong Bapak Paulus dengan cara Tuhan memberikan beberapa orang yang mengikut Bapak Paulus untuk membantu dalam menceritakan firman Tuhan ke banyak orang itu. Contohnya nih, ada yang pertama namanya Bapak Sopater, anak Pirus dari Berea. Ada Aristarkus dan Sekundus dari Tesalonika. Juga ada Gaius dari Derbe, ada Timotius, juga ada 2 orang dari Asia, yaitu Tikhikus dan Trofimus. Nah, mereka semua ini yang membantu Bapak Paulus dalam menceritakan firman Tuhan Yesus kepada banyak orang. Kalau dilihat-lihat, ternyata mereka semua berasal dari tempat yang berbeda-beda. Mereka semua meskipun berbeda-beda tempat, berbeda asal, mereka semuanya bersama-sama membantu Bapak Paulus untuk menceritakan firman Tuhan. Mereka semuanya itu orang-orang yang didatengin oleh Bapak Paulus dari
ketika Bapak Paulus sedang berjalan ke banyak tempat itu. Nah, dari sana mereka mengikut Bapak Paulus untuk membantunya. Kemudian pada waktu itu Bapak Paulus sedang di Makedonia. Dia menceritakan tentang Tuhan Yesus sampai akhirnya mereka mau pergi ke kota Troas. Nah, di kota Troas, sebelum mereka berangkat ke sana, Bapak Paulus sudah menyuruh teman-temannya ini untuk berangkat duluan. Berangkat duluan, sementara Bapak Paulusnya menyusul. Setelah Bapak Paulus menyusul mereka dengan berlayar naik kapal dari kota Filipi menuju ke kota Troas. Dari sana Bapak Paulus membutuhkan waktu 4 hari untuk sampai. Setelah 4 hari, akhirnya sampailah Bapak Paulus di kota Troas. Nah, di sana apa yang Bapak Paulus lakukan? Ya sama seperti sebelum-sebelumnya, Bapak Paulus di sana menceritakan tentang firman Tuhan kepada banyak orang yang ada di kota Troas itu, supaya banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bersama-sama dengan teman-temannya yang tadi yang sudah berangkat duluan ke kota Troas itu. Nah, di sana mereka tinggal selama 7 hari. Selama 7 hari itu mereka berbicara tentang banyak hal tentang Tuhan Yesus. Sampai akhirnya di hari yang terakhir, karena waktu itu sudah hari terakhir, maka Bapak Paulus bercerita sampai tengah malam. Saking serunya, saking banyaknya yang dibicarakan sampai tengah malam. Nah, di sini kalau adik-adik biasanya kalau udah mulai tengah malam mungkin banyak yang udah mengantuk ya. Udah banyak yang ngantuk, rasanya pengen tidur aja. Nah, mereka ngobrol sampai tengah malam. Mereka ngobrol, waktu itu mereka ngobrolnya di satu rumah di lantai 3. Mereka naik ke atas di lantai 3. Nah, waktu itu di situ juga ada seorang yang masih muda. Namanya Eutikus. Si Eutikus ini dia waktu mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Paulus, dia duduknya di jendela. Nah, waktu itu karena sudah tengah malam, si Eutikusnya mungkin karena dia sudah capek aktivitas seharian, dia rasanya udah mulai mengantuk. Ya, rasanya udah pengen tidur aja. Aduh, rasanya udah capek. Karena sudah tengah malam. Lalu, kalau lama-kelamaan, si Eutikusnya ini, akhirnya dia ketiduran. Nah, ada yang ingat tadi, si Eutikus tadi duduknya di mana? Dia duduk di jendela, adik-adik. Nah, karena dia duduk di jendela, waktu dia ketiduran, akhirnya dia terjatuh. Nah, jatuhnya bukan cuma jatuh dari lantai bawah. Tadi di mana mereka sedang ngobrol? Di lantai 3. Lantai 3, berarti dari atas dong. Wah. Jadi si Eutikusnya ini jatuh dari lantai 3 jatuh ke bawah. Kira-kira selamat nggak ya kalau ada yang orang jatuh dari lantai 3 sampai ke bawah itu? Kebanyakan kan orang-orang pasti banyak yang nggak selamat. Nah, termasuk si Eutikus ini. Setelah dia jatuh, orang-orang yang ada di bawah berkumpul untuk mengangkat si Eutikus ini. Soalnya si Eutikusnya ini nggak selamat. Tapi kemudian Bapak Paulus turun dari lantai 3, dia turun, kemudian dia mendatangin si Eutikusnya ini. Diambil badannya, didekap, dipeluk sama Bapak Paulus, kemudian dia bilang ke orang banyak yang ada di sekitar situ. Dia bilang, jangan berisik, dia masih hidup kok. Nah, ternyata setelah Bapak Paulus bilang itu, begitu orang-orang lihat, wah,
si Eutikusnya ini dia bangun. Dia masih hidup. Ternyata Bapak Paulus menolong si Eutikusnya ini sehingga dia selamat. Nah, semuanya itu karena kuasa dari Tuhan. Ternyata selain Tuhan memberikan teman-teman untuk membantu dalam menceritakan firman Tuhan, Bapak Paulus sama Tuhan juga diberikan kuasa dari Tuhan untuk melakukan banyak hal. Salah satu contohnya melakukan mujizat, yaitu menyelamatkan si Eutikus ini sehingga dia hidup lagi. Begitu orang banyak melihat, wah, si Eutikusnya dia bisa hidup lagi. Jadi semua orang bersukacita. Nggak hanya keluarganya si Eutikusnya ini aja yang bersukacita karena si Eutikusnya masih selamat. Tapi orang-orang yang ada di sana, yang ada di sekitar sana, mereka melihat hal itu, mereka juga bersukacita dan akhirnya mereka juga percaya kepada Tuhan karena apa yang dilakukan oleh Bapak Paulus tadi. Nah, jadi selain memberikan teman, selain memberikan kuasa, Tuhan membantu kita dalam melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita, yaitu menceritakan tentang firman Tuhan kepada banyak orang. Bapak Paulus diberikan semua kuasa itu untuk menceritakan firman Tuhan. Jadi kita sebagai orang percaya, kita juga sama adik-adik diberikan kuasa oleh Tuhan, diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk berbuat hal-hal yang baik. Contohnya, kita bisa menolong teman kita bisa membantu orang tua kita. Nah, semuanya itu Tuhan berikan kepada adik-adik, sama seperti Bapak Paulus yang diberikan kuasa oleh Tuhan. Nah, jadi Bapak Paulus sebagai murid Tuhan, Tuhan berikan kuasa dalam pekerjaannya untuk menceritakan firman Tuhan kepada banyak orang. Tuhan memberikan kemampuan kepada Bapak Paulus. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan, juga sudah diberikan kuasa oleh Tuhan. Mari kita semua sama-sama menggunakan kuasa dari Tuhan itu untuk berbuat baik, untuk menyatakan kebaikan Allah kepada teman-teman, kepada orang tua, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan sudah memberikan kuasanya kepada kita. Mari kita sama-sama mempergunakan kuasa itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, sekian cerita dari Kak Dona pada hari ini. Mari kita sama-sama tutup firman ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala berkat-Mu kepada kami. Pada minggu hari ini ya Tuhan, kami berdoa supaya apa yang kami sudah dengarkan pada hari ini, cerita firman-Mu ya Tuhan, biarlah kami bisa seperti Bapak Paulus ya Tuhan, yang rajin dalam menyebarkan cerita tentang Tuhan Yesus ya Tuhan, tentang kebaikan-Mu kepada banyak orang. Biar kami juga bisa seperti Bapak Paulus yang tidak pernah henti-hentinya rajin dalam menyatakan kebaikan-Mu ya Tuhan. Biar kami juga bisa mempergunakan segala kuasa yang Kau sudah berikan kepada kami untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, inilah segenap doa kami yang kami sudah panjatkan hanya ke dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, sekarang waktunya kita untuk masuk ke aktivitas. Kakak akan tunjukkan aktivitas kita hari ini. Nah, aktivitas kita hari ini apa ya?
aktivitas kali ini yaitu sekarang adik-adik semua siapkan kertas kosong ya, sama alat tulis, bisa bolpen, bisa spidol. Nah, kemudian di kertasnya itu kita tempelkan tangan kita seperti ini, kita tempelkan di kertasnya. Lalu kita gambar nih tangan kita. Jadi kita bentuk tangan di kertasnya ini. Jika sudah, kemudian di bagian jari-jarinya kita tuliskan nih kuasa Tuhan yang adik-adik sudah rasakan. Apa kebaikan Tuhan yang adik-adik sudah rasakan dalam hidup adik-adik. Contohnya mungkin salah satunya bisa adik-adik sampai sekarang masih diberikan kesehatan. Dalam kondisi saat ini di mana kita nggak boleh keluar rumah, banyak yang sakit, kena virus. Nah, mungkin adik-adik bisa tulis contohnya salah satunya kebaikannya Tuhan itu yaitu masih diberikan kesehatan, dan yang lain-lainnya sampai di 5 jarinya itu terisi ya. Nah, jika sudah di bagian tengah-tengahnya, di bagian sininya yang kosong adik-adik tulis yang agak besar, kebaikan Tuhan dalam hidupku. Di bawahnya diisi titik-titik-titik. Nah, titik-titiknya ini bisa diisi namanya adik-adik masing-masing. Setelah ditulis, bisa hasilnya adik-adik bisa misalkan mau adik-adik warnain lagi atau adik-adik mau hias lagi, boleh. Jika sudah jadi, sudah diisi nama, sudah bagus lagi dikasih gambar atau diwarnain, kemudian hasilnya bisa adik-adik foto, bisa melalui papa mama yang foto, kemudian dikirimkan ke kakak-kakak kelasnya, bisa ke Kak Dian, Kak Eci, atau ke Kak Dona. Nanti kakak-kakak bisa akan masukkan ke sosial media Instagram Komisi Anak. Sudah jelas ya? Nah, segera ya dibikin, kemudian dikirimkan. Ya, demikian aktivitas kita hari ini. Kemudian selanjutnya kakak akan kembalikan ke Kak Priska, Kak Dini, dan Kak Otnil. Sampai jumpa di lain waktu ya adik-adik. Terima kasih. Nah, semuanya sudah mendengarkan cerita Kaduna dengan baik ya? Sudah dong, Kak. Nah, firman-Nya itu kita dengar dan kita lakukan ya. Tadi Kak Dona cerita banyak murid Tuhan yang mau mengikut Tuhan. Kita juga mau mengikut Tuhan. Kalau kita mau mengikut Tuhan, kita akan nyanyi Aku mau ikut. Pakai gerakan ya. Jadi semua bangkit berdiri. Aku mau ikut. Aku mau ikut. Aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut
cinta sama Tuhan. Kita akan menjadi pengikut Tuhan yang setia karena Tuhan terus menyertai kita. Nah, ibadah kita minggu ini sudah hampir selesai. Kita akan berdoa untuk doa penutup. Yang akan berdoa pada pagi hari ini adalah Kak Dini. Silakan Kak Dini. Oke, kakak dan adik-adik semua, yuk kita siapkan hati dan pikiran kita, sikap kita juga ya. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami hari ini. Kami juga menyerahkan hari-hari kami selanjutnya hanya kepada-Mu saja, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang menjaga kami, Tuhan yang memiliki kami. Terima kasih atas semua berkat-Mu kepada kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, ibadah kita sudah selesai. Tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Dadah.